Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta gembira sampai keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video channel ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng yang gratis ini sebagai tanda dukungan pada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi terkini. Bang Li penasaran ingin tahu apa sebenarnya sudah berlaku ke atas projek ataupun projek pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Apa yang telah berlaku guys? Dikatakan RI menyatakan ketidaksenangan ke atas Korsel. Jadi Bang Li ingin tahu, mengajak teman-teman seperti biasa, jom follow Bang Li. Kita tonton video ini. Let's go. RI telah menyatakan ketidaksenangannya ekspor KF-21 KT1 FA 50. Oh, okey. Di cancel ya. Apa ini guys? Oke, lanjut lagi kabar terbaru datang dari KF-21 bos. Ya. Dan kali ini lagi-lagi Apa dari ini, media-media berbahasa Korea yang baru terbit 1-2 hari kemarin. Jadi jika di video admin sebelumnya muncul berita yang sepertinya menyiratkan kekhawatiran Korea Selatan akan kerjasama pertahanannya dengan Indonesia semakin memudar, kini muncul lagi kabar kelanjutannya yang lebih greget bos. Oke, di mana poin-poin inti beritanya nih. Yang pertama, Presiden kita Pak Prabowo dan Menhan Safri katanya telah menyatakan ketidaksenangannya atas penyelidikan Korea Selatan yang kini telah berlarut-larut sampai lebih dari 10 bulan bos. Lihat itu. Kemudian inti yang kedua, katanya Korea Selatan sudah melaporkan hal ini ke pihak Amerika soal kebocoran data ini. Namun, ternyata Amerika pun menyebut tidak ada masalah dan mau menghentikan kasus ini. Nah loh, jadi si bos sudah minta anak buah menghentikan kasus nih. Tapi anak buahnya masih belum kelar-kelar pula investigasinya. Apa ya kan? Ini guys? Dan parahnya, disebut juga bahwa kini Indonesia pun bisa saja mengakhiri mau apa kontraknya dengan Korea Selatan. Dan juga menghentikan pembelian pesawat-pesawat lain yang sedang dinego Indonesia dengan KAI saat ini. Nah, pening ya, baru pusing. beberapa poin intinya bos. Lantas bagaimanakah berita lengkapnya dari sudut pandang Korea saat ini? Lanjut guys, lanjut. Cus lagi, mari kita simak sama-sama beritanya pakai bantuan Mbah Google Translate bosku. Oke siap, miminku yang ganteng banget. Waduh. Oke, jadi seperti video kemarin, ini admin hanya bantu terjemahin doang ya buat sama-sama kita simak bos. Karena sepertinya kali ini Korea Selatan mulai ketar-ketir nih. Indonesia sepertinya mulai menjauh dari Korea Selatan. Dan hal ini pun ya sebenarnya sudah nampak bos. Seperti video admin beberapa waktu lalu yang admin pertanyakan apakah Pak Prabowo dari UEA akan lanjut ke Korea Selatan. Namun jawabannya ternyata tidak bos. Tidak guys. Presiden kita yang dalam kunjungannya ke berbagai negara kemarin seperti China, Amerika, Brasil, terus di Brasil ketemu dengan mitra-mitranya seperti Prancis dan lain-lain, kemudian lanjut ke Inggris dan UEA. Tapi ternyata melewatkan satu negara mitra yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya cukup penting, yaitu Korea Selatan. Benar. Nah loh, ini artinya udah bau-bau bos, bahwa Indonesia sepertinya mulai alias tidak senang dengan Korea Selatan. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berbahasa Korea berikut yang isinya mirip-mirip. Salah satunya yaitu FN News. Dengan judul KF-21, bintang ekspor yang menjanjikan kini diblokir oleh kecelakaan USB. Penyelidikan harus diselesaikan dengan cepat, judulnya. Nah, jadi pada awal artikel dikatakan ya bos, bahwa karena penyelidikan atas peristiwa kebocoran data teknologi KF-21 oleh engineer Indonesia kini berkepanjangan, maka kini akhirnya ketidakpastian dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 pun semakin meningkat bos. Tapi biayanya Korea udah banyak dikeluarkan. Bahwa beberapa pihak sudah menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelanggaran peraturan kontrol ekspor ke pemerintah Amerika. Namun kekhawatiran tersebut dilaporkan telah teratasi karena Amerika disebut telah menutupnya dengan mengatakan tidak ada yang istimewa. Oleh karena itu kini terdapat suara-suara di industri pertahanan Korea yang menyerukan agar penyelidikan masalah pada KF-21 ini segera diselesaikan. Pemerintah Amerika bahkan telah memberitahu KAI tentang hasil peninjauan tersebut pada September lalu bos.
Dan pihak Amerika mengatakan setelah meninjau dokumen pelaporan mandiri, tidak ada masalah yang tidak biasa. Ya, tidak ada Jadi masalah. kami akan menghentikannya tanpa mengambil tindakan tambahan apapun, ujar pemerintah Amerika nggak kepada ada KAI kasus tuh. Korea Selatan. Nah, jadi jelas ya kan, si empunya teknologi sudah mengatakan tidak ada masalah nih. Bahkan mereka mau menghentikan kasus tanpa mengambil tindakan apapun. Dan Ya. si anak buah Korea Selatan kini mulai getar-getir, bosku. Padan muka. Apa Oke, ini? lanjut. Dalam artikel juga dikatakan bahwa masyarakat Indonesia diketahui menyuarakan ketidakpuasannya terhadap penyelidikan yang berkepanjangan ini, bos. Di Ya, mana benar. orang dalam industri katanya mengatakan bahwa Presiden dan Menteri Pertahanan Nasional pada pemerintahan Indonesia yang baru, yaitu Pak Prabowo dan Menhan Safri maksudnya, disebut telah Menhan menyatakan baru Safri. ketidaksenangannya terhadap penyelidikan yang diperpanjang selama lebih dari 10 bulan. Dan 10 bulan. orang dalam industri ini 1 juga tahun, mengatakan guys. bahwa rasa krisis kini juga dirasakan meningkat dalam hubungan antar kedua negara. Nah, jadi ternyata Pak Prabowo dan Menhan Safri Yap. sudah menyatakan ketidaksenangannya nih akan proyek ini, bos. Udah Bahkan ini geli-geli ya. disebut hubungan kedua negara mulai memudar. Udah Dan hal geli-geli ini pun ya ginjalnya. persis seperti yang admin bilang tadi, Aduh. meskipun Pak Prabowo mengunjungi negara-negara besar seperti Jepang, Tiongkok, Prancis, Inggris, Amerika, dan lain-lain sebelum dan sudah menjabat sebagai presiden, namun Korea Selatan ternyata kini lewat lagi, bos. Cukup Hamsyong. Bahkan kini lebih Hamsyong. parahnya lagi, seorang pejabat industri mengatakan bahwa kini bergantung pada hasil penyelidikan. Indonesia katanya dapat mengakhiri kontrak untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama KF21 atau menunda pembayaran sekitar 110 miliar won pada kontribusi tahun 2025. Bahkan dikatakan tidak hanya ekspor pertama KF21 yang tertunda, tapi rencana ekspor pesawat KT-1 Indonesia dan tambahan FA-50 katanya juga bisa ditunda oleh Habis. Indonesia. Habis loh, semuanya. ngeri sedap. Jadi KT1B masalahnya ini ya, KT1. mulai menjalar kemana-mana di, bos. Dan terbukti bahwa kini Korea Selatan pun mulai ketar-ketir dengan berpalingnya Indonesia dari Korea Selatan. Gimana? Banyak sangat tarik talinya ya, guys. Nah, ada yang lebih greget lagi nih, bos. Jadi lebih lanjut, seorang pejabat KAI mengatakan bahwa dimulai dengan ekspor pertama KF21 ke Indonesia, kita dapat mencapai keajaiban ekspor Korea Defense lainnya dengan memperluas ekspor ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Filipina, Polandia, dan lain-lain, dan menciptakan lapangan kerja bagi mitra dan penerbangan dalam negeri. Hal ini pun diharapkan dapat berkontribusi besar dalam revitalisasi perekonomian industri pertahanan Korea Selatan, ujar pejabat KAI ini, bos. Korea Aerospace Industries. Gimana Dengan ya? kata Bisa lain, dikatakan begitu. Indonesia di sini mau dibuatnya seperti Peru kemarin, bos. Ya. Tujuannya adalah sebagai Batu loncatan. Ya. agar negara-negara lain percaya dengan produk KF21 karena Indonesia mau menggunakannya. Mana target-target mereka setelah Indonesia adalah Arab Saudi, UEA, Filipina, Polandia, Peru, dan lain-lain. Nah, lanjut dalam artikel, Indonesia disebutnya kemungkinan besar adalah negara eksportir pertama setelah setuju untuk membeli 48 jet tempur KF21 pada tahun 2010 silam. Mengingat jet tempur biasanya perlu terjual lebih dari 200 unit untuk mencapai titik impas, maka ekspor ke Indonesia ini diperlukan untuk memperluas ekspor KF21. Ada harapan bahwa Angkatan Udara Korea dan pasukan Indonesia dapat menjadi batu loncatan untuk ekspansi ekspor, kata artikel ini, bos. Ya. Industri pun memperkirakan Gitu lah ya. jumlah total ekspor akan mencapai lebih dari 10 triliun won ketika KF21 berhasil diekspor ke Indonesia untuk pertama kalinya, dan juga membeli KT-1 dan FA-50 yang saat ini beroperasi dan sedang dinegosiasi lagi oleh KAI bersama dengan pemerintah Indonesia. Masih dalam negosiasi ya. Kini Indonesia sepertinya mulai tidak senang dengan Korea Selatan yang berlama-lama, bos,
memperpanjang kasus engineer Indonesia yang dituduh mencuri kemarin. Iyalah. Apakah kini ada bau-bau Pak Prabowo dan Mehan Safri beralih ke pesawat lain seperti F-35 ataupun jet tempur KAN generasi 5 dari Turki? F-35 Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Beritanya Hamsyong. Itu udah tadi guys. Gimana? Korsel ini macam-macam lah ya. Bagai-bagai mau itulah mau inilah. Masih mau memperbesar-besarkan keadaan ataupun situasi ataupun situs yang bagi mereka pun ianya nggak ada masalah pun. Nggak ada kasus yang harus diambil tindakan. Jadi, kenapa Korsel mau memperbesar-besarkan hal ini ya? Harus diteruskan aja. Penyelidikannya pun terlalu lama ditarik, diheret sehingga 10 bulan guys. Wah, gini guys, macam mana mau bisnes ya? Macam mana mau mengeratkan kemitraannya jika semakin lama semakin hamsyong gini ya? Jadi Bang Li rasa seelok-eloknya diperbetulkanlah segera keadaan ini, kerana pada pemikiran pandangan Bang Li, Presiden Prabowo ini dia amat tegas orangnya, nggak mau main-main lah seperti Korsel ini, kerana sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi ini sebegini sampai ke hari ini KF21 masih belum nampak bayang lagi untuk Indonesia. Aduh, pening ya kalau Bang Li pusing. Jadi berita yang keduanya ya, pegawai KAI itu ada mengatakan Indonesia bakal menjadi mungkin platform ataupun hub sebagai memperluaskan lagi marketing ataupun pasaran KF21 ini ke rantau Asia. Bantu loncatan seperti kata Mak Min tadi admin tadi. Tapi bagi Bang Li seharusnya sebegitu, kerana mereka yang membuat dan ingin menjual mengekspor ini memikirkan keuntungan lah. Jadi Indonesia jika berjaya ataupun sukses menjadikan KF21 ini sebagai satu alutsista pesawat tempur yang canggih, dan ini otomatisnya menjadi marketing lah untuk KAI menjual ataupun mengekspor lebih banyak jet tempur KF21. Tapi masih belum siap-siap, ini gimana guys? Terserah pada teman-teman. Jika mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin di-sharekan bersama kita, bincang dan bahas biasa di ruangan komen, sesuatu yang baik dan positif, gak ada salahnya. Okay guys, terima kasih kerana sudah menonton video reaction kali ini bersama Bang Li. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lila Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lila Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.